Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Mata kuliah radiobiologi akan menjelaskan mengenai mekanisme transfer energi. Outline dari materi kami yaitu, yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul Khaira, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faza Atikah, yang ketiga akan dijelaskan oleh Dinda Nurul Sifah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Arkila Abrar, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Valentino. Langsung saja kepada pembahasan berikut ini. Terima kasih pada moderator. Saya Nurul Khaira akan menjelaskan tentang prinsip umum yang dikemukakan oleh Friedrich Dor. Sumber energi utama untuk sebagian besar transformasi biologis adalah sinar matahari. Tumbuhan hijau, ganggang, dan beberapa bakteri memanfaatkan energi radiasi dalam rentang panjang gelombang, yaitu 400 hingga 800 nanometer. Untuk sintesis senyawa organik yang kaya energi seperti glukosa, pada dasarnya berasal dari air dan karbon dioksida. Glukosa adalah prototipe makanan untuk organisme tingkat tinggi. Reaksi keseluruhan fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah light menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Reaksi ini adalah reaksi fotokimia, yaitu terjadi karena adanya reaksi kimia yang mengeksitasi molekul ke keadaan elektronik yang lebih tinggi yang disebabkan oleh penyerapan ultraviolet, cahaya tampak, atau radiasi inframerah. Terdapat saluran reaksi yang efektif untuk menonaktifkan keadaan tereksitasi secara optik yang bersaing dengan reaksi kimia. Semua proses ini termasuk tindakan penyerapan cahaya yang disebut reaksi fotofisika, yaitu proses penyerapan dan emisi melihatnya pada rentang waktu yang berbeda dan dalam kondisi lingkungan yang berbeda, dalam upaya untuk memahami bagaimana bahan berperilaku. Selanjutnya yaitu status stasioner molekul. Molekul bebas ada pada status stasioner. Status ini dijelaskan dari solusi persamaan non-relativitik waktu independen dari sistem. Untuk perkiraan energi interna dalam keadaan psi dapat dipisahkan menjadi 3 kontribusi, yaitu energi elektronik, energi getaran inti di medan potensial elektron, dan energi rotasi seluruh molekul. Dalam fotokimia, rentang energi dari 1 hingga 10 elektron volt menjadi perhatian, seperti spektrum matahari dengan energi 2,7 elektron volt, kemudian lampu helium dan uap logam dengan tabung kuarsa dengan energi 6,2 elektron volt. Diagram tingkat energi atau multiplisitas. Energi dari berbagai keadaan molekul dengan mudah diplot dalam diagram tingkat energi. Dalam fase terkondensasi, rotasi terhalang dan getaran kurang lebih teredam. Akibatnya, tingkat energi yang sesuai tidak lagi tajam tetapi malah diperluas. Maka perlu diabaikan rotasi dan hanya menangani status elektronik. Diagram tingkat energi khas dari molekul organik disajikan secara skematis dalam bentuk diagram Jablonski, termasuk tingkat singlet dan triplet. Dalam ensemble, jumlah molekul yang bekerja dalam keadaan tereksitasi menurun karena berbagai reaksi fotofisika dan fotokimia. Secara umum, laju reaksi VI sepanjang saluran I diberikan oleh kinetika VI sama dengan KI dikali NK, di mana KI adalah konstanta laju dari proses tertentu. Hasil reaksi I menjadi psi I sama dengan KI per sigma Kj, di mana sigma I adalah 1. Selanjutnya itu spektrum solusi, di mana pada layar yaitu gambar spektrum absorpsi dan emisi khas dari suatu molekul organik, yaitu larutan akridon dalam gelas etanol pada suhu 100 Kelvin. Dengan keterangan A adalah absorpsi, F adalah fluoresensi, pH adalah fosforesensi, epsilon adalah koefisien kepunahan, dan I adalah intensitas relatif. Selanjutnya yaitu jenis khusus transisi. Intensitas transisi baik dalam penyerapan maupun emisi sebanding dengan perbedaan jumlah keadaan awal dan akhir. S1 menuju Sn yang lebih besar dari 1 dan T1 menuju Tn besar dari 1. Penyerapan hanya bisa diamati secara singkat setelah S1 atau T1 diisi. Penyerapan spin spore biden seperti S0 menuju T1 dapat diamati dengan panjang jalur yang panjang dan konsentrasi tinggi. Kebanyakan molekul organik menunjukkan fosforesensi T1 menuju S0 dalam larutan yang sangat kental dan kaku. Yang kedua yaitu kita membahas konsep teoritis dasar yaitu model MO. MO yaitu fungsi gelombang dari satu elektron yang bergerak di bidang inti
dan elektron lain dari molekul yang diasumsikan kaku atau tidak bergerak. Dalam proses kimia, fotokimia, dan fotofisika hanya terisi dengan energi tertinggi oleh elektron dengan MO yang tidak ditempati, yaitu energi paling rendah. Dalam sebuah medan, hanya dua orientasi spin yang dibolehkan untuk elektron, dilambangkan dengan naik, yaitu bilangan kuantum plus setengah, dan turun, yaitu bilangan kuantum min setengah. Bahkan tanpa adanya medan, prinsip Pauli berlaku, yaitu maksimal dua elektron dengan putaran berlawanan dapat menempati 1 MO. Bilangan kuantum spin total resultan dari S sama dengan 0 mendefinisikan status singlet, dan S sama dengan 1 dengan status triplet. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan energi epsilon terhadap energi alfanya, MO diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah MO bonding. MO bonding ini adalah ketika energi epsilon nilainya lebih besar dibandingkan energi alfa, sehingga ia bersifat menstabilkan suatu molekul. Kedua, MO antibonding. MO antibonding adalah ketika energi epsilon lebih besar daripada energi alfa. Nah, di sini otomatis molekulnya akan bersifat tidak stabil, dan disinilah yang disebut dengan MO antibonding. Yang ketiga yaitu adalah MO non-bonding. Hal ini terjadi ketika nilai dari energi epsilon akan sama dengan energi alfa, sehingga tidak akan terjadi perubahan sama sekali dari suatu molekul. Selain itu, MO juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesimetrisan fungsi gelombangnya. Nah, klasifikasinya terbagi menjadi dua, yaitu simetris yang dilambangkan dengan sigma, dan antimetris atau asimetris yang dilambangkan dengan V. Misalkan, seperti di dalam molekul-molekul dengan ikatan ganda yang terkonjugasi, maka akan ada suatu bidang simetris sehingga fungsi MO dapat bersifat simetris ataupun asimetris dengan memperhatikan refleksi bidang itu. Di sini, MON merupakan tipe V pada N6, sedangkan tipe sigmanya ada pada O, di mana amino N berada di luar klasifikasi ini. Pembentukan kelompok MO seperti amino dan juga N2 akan menarik proton-proton, dan ini dapat menyebabkan sifat basa yang amat tinggi. Keadaan tereksitasi dan juga keadaan transisi dari suatu MO ini dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana atau secara dasarnya MO ini terlibat di dalam hal ini. Kita bedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah transisi V menuju V bintang. Transisi V menuju V bintang ini biasanya terjadi untuk senyawa yang bersifat tak jenuh, dan juga biasanya terjadi di spektrum yang nilainya lebih besar dari 200 nm hingga ke panjang gelombang inframerah. Biasanya juga kisaran intensitas energi epsilonnya itu lebih besar daripada 10⁴. Yang kedua adalah transisi N menuju V bintang. Transisi ini biasanya terjadi dengan energi epsilon yang nilainya sebanding dengan 10⁻² ataupun 100. Nah, selain itu juga biasanya transisi ini terjadi pada spektrum panjang gelombang yang nilainya lebih besar dari 280 nanometer. Transisi ini biasanya juga hanya sedikit yang dapat terpengaruh oleh suatu konjugasi, dan juga dia akan bergerak ke arah warna biru dari larutan polar. Nah, selain itu transisi ini juga dapat hilang di atas suatu protonasi yang terjadi dari elektron. Protonasi adalah perampatan proton pada atom, ion, ataupun molekul yang dapat menyebabkan asam konjugasi. Yang ketiga adalah transisi dari V menuju sigma bintang, N menuju sigma bintang, dan juga sigma menuju V bintang. Nah, biasanya secara umum transisi ini dapat menghilang ketika terjadinya suatu penyerapan zat terlarut dengan rentang panjang gelombang lebih kecil dari 190 nanometer. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa semakin pendek panjang gelombangnya, maka tingkat energi dari MO itu sendiri akan semakin besar. Pada proses-proses fotofisik yang penting, untuk mendiskusikan proses-proses yang melibatkan molekul yang tereksitasi, maka notasi-notasi tertentu digunakan untuk menganalogikannya sesuai dengan reaksi kimia. Notasi-notasi tersebut antara lain S0, S1, dan T1 yang menunjukkan molekul dalam daerah elektron itu sendiri, mulai dari eksitasi tunggal hingga ke eksitasi triplet. Sedangkan Hv menunjukkan foton dari energi yang terbentuk ataupun frekuensi, D sebagai pemberi energi ataupun donor, A sebagai akseptor, sedangkan Xy secara elektroniknya merupakan exciplex atau excited complex di antara molekul X dan Y, sedangkan jika kasusnya X sama dengan Y, maka akan disebut dengan excimer atau excited dimer.
Dimer merupakan ikatan molekul yang terdiri dari dua molekul identik yang terhubung bersama. Pada kurva energi potensial dalam aproksimasi Born-Opens, bentuk gelombang CIV dapat dituliskan sebagai hasil dari fungsi gelombang elektron θ I yang termasuk spin dan fungsi gelombang getaran Chi. Pada persamaan ini, Q kecil menunjukkan koordinat elektron dan spin, Q besar menunjukkan koordinat nuklir, I sebagai label bentuk elektron, dan V merupakan bentuk gelombang dalam nomor kuantum. Pada slide ini, persamaan 5.9 menunjukkan bahwa M12 merupakan vektor dengan orientasi yang terdapat di dalam molekul, di mana E merupakan muatan elektron, R1 merupakan posisi vektor, dan I merupakan partikel bermuatan. Persamaan 5.10 merupakan integral dari persamaan 5.9, sehingga persamaan akhirnya adalah persamaan 5.11. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu koefisien kepunahan, kekuatan osilator, dan keadaan tereksitasi. Untuk intensitas transisi absorpsi elektronik seperti S0 menuju S dapat diperoleh dari berbagai besaran. Ukuran yang lebih tepat adalah kekuatan osilator tak berdimensi F. Nilai F ada pada persamaan 5.12 ini, di mana N adalah indeks bias larutan, epsilon dalam 1 per mol cm, V dalam per cm, V bar adalah bilangan gelombang dari pusat gravitasi transisi, dan M L12 adalah momen transisi elektronik rata-rata. Pada gambar 5.8a seperti pada gambar di samping, area yang diarsir daerah 1 mewakili satu transisi elektronik yang berbeda, sedangkan daerah 2 yang keadaan tumpang tindih dengan daerah 1. Jika emisi cahaya adalah satu-satunya saluran penonaktifan massa alami atau radiasi, yaitu tau 0 dalam detik dari keadaan tereksitasi. Selanjutnya, nilai tau 0 dapat dilihat pada persamaan 5.13, di mana G1 dan G2 adalah bobot statistik bagian psi 1 dan psi 2. Ekspresi terakhir dalam persamaan 5.13 hanya berlaku untuk pita simetris dan tidak berstruktur dengan lebar setengah. Untuk peluruan eksponensial sederhana, massa fluoresensi molekul eksperimental atau pendar tau ditunjukkan oleh persamaan 5.14, di mana I dan I terhadap T adalah intensitas emisi pada waktu T sama dengan 0 dan T besar dari 0 berturut-turut, dan 1 per tau sama dengan K dalam satuan per detik adalah laju transisi total. Selanjutnya, mendefinisikan hasil kuantum fluoresensi menurut persamaan 5.3 diperoleh persamaan 5.15 seperti ini, di mana Kn R aksen adalah kecepatan untuk transisi non-radiasi. Jika keadaan triplet berpendar dari massa radiasi tau 0 diisi melalui S0 menuju S, absorpsi diikuti oleh persilangan antar sistem. Masa hidup fosforesensi menjadi persamaan 5.15a ini, di mana Pi ISC dan Pi PH adalah hasil kuantum dari persilangan antar masing-masing sistem dan pendar. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa aplikasi spektroskopi absorpsi dan fluoresensi. Yang pertama yaitu analisis kimia kualitatif. Spektrum absorpsi dan luminesensi merupakan karakteristik dari suatu zat. Dalam banyak kasus, luminesensi dapat dideteksi pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 10⁻⁹ per mol. Jika kita memantau intensitas fluoresensi sampel, maka kita akan memperoleh sebuah spektrum eksitasi fluoresensi. Yang kedua, analisis spektrofotometri kuantitatif. Pada konsentrasi rendah, hukum Lambert-Beer berlaku, yaitu I E epsilon terhadap V bar dari persamaan 5.4, tidak tergantung pada konsentrasi. Ini berarti bahwa konsentrasi C suatu zat sebanding dengan kepunahannya yang terukur. Penyimpangan dari hukum Beer menunjukkan reaksi yang bergantung pada konsentrasi seperti asosiasi. Yang ketiga yaitu penentuan ekuilibria. Konstanta kesetimbangan reaksi tipe A ditambah B menjadi C dapat ditentukan dengan spektrofotometri jika reaktan dan produk menyerap cahaya pada bilangan gelombang yang berbeda. Dalam kondisi kesetimbangan yang berbeda, misalnya suhu berbeda tetapi konsentrasi total A tambah C konstan,
Spektrum serapan terlihat seperti pada gambar 5.9 di samping. Pada gambar 5.9, titik Weber-I disebut titik isosbestik, yaitu titik dengan kepunaan yang sama. Selanjutnya, konstanta kesetimbangan penentuan ekuilibria adalah berawal dari persamaan 5.16 menjadi persamaan 5.17. Untuk kasus ini, persamaan 5.17 menghasilkan log Kc sama dengan Pk, sehingga menghasilkan persamaan 5.19, di mana delta A adalah energi bebas standar reaksi protonasi pada suhu T. Selanjutnya, dari ketergantungan suhu Kc dan delta A yang akhirnya memperoleh entalpi standar delta H dan entropi standar delta S dari reaksi sesuai dengan persamaan 5.19 A ini, dan persamaan 5.19b, yaitu perubahan kebasaan dan keasaman pada eksitasi optik. Secara umum, eksitasi elektronik suatu molekul disertai dengan perubahan distribusi muatan dan sifat-sifat yang terkait dengannya. Akumulasi muatan negatif pada atom hetero meningkatkan kebasaannya, begitu pula sebaliknya. Sebuah contoh, A sama dengan betamin naftal. Intensitas fluoresensi kedua senyawa A konjugat dan AH plus konjugat memiliki nilai setengah maksimum pada pH sama dengan pK konjugat sama dengan 3. Sedangkan dari pengukuran absorpsi, pK sama dengan 9,6 di kondisi dasar. Yang ketujuh yaitu pendinginan fluoresensi. Secara umum, reaksi pendinginan bimolekul bersaing dengan proses deaktivasi monomolekuler dari molekul tereksitasi melalui fluoresensi, konversi internal, dan persimpangan antar sistem. Jika konsentrasi Q adalah konsentrasi pendinginan, persamaan 5.3 dan 5.15 diperoleh persamaan 5.20, di mana tau adalah masa hidup sebenarnya yang dapat diukur dari keadaan tereksitasi. Mensubstitusikan Pf dan tau, relasi Sturm-Volmer menghasilkan persamaan 5.21. Dalam kasus statis ini, K dari persamaan 5.21 hanyalah konstanta kesetimbangan reaksi A tambah Q menjadi AQ. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Dinda, yaitu mengenai transfer energi. Bisa dilihat di dalam slide ini, bahwa transfer energi itu merupakan proses yang paling penting dalam fotofisika. Transfer energi ini yaitu dilakukan oleh molekul D sebagai penyaluran energinya ke molekul A sebagai penerimanya. Dalam transfer energi ini juga dihasilkan suatu reaksi, yaitu seperti ini. Nah, di dalam proses ini juga berlangsung di tempat eksitasi pertama, yaitu S1 dan T1. Dalam proses ini juga dilakukan penyaluran energi yang sangat cepat. Karena kenapa? Agar tidak ada reaksi foton yang tidak diinginkan bertabrakan dengan energi tersebut. Nah, pada transfer energi terdapat dua mekanisme, yaitu yang pertama proses trivial. Proses trivial ini yaitu emisi langsung atau penyaluran energi langsung dari molekul D bintang ke molekul A, dan dapat dihasilkan sebuah reaksi seperti ini. Nah, pada proses trivial ini juga bergantung yaitu jarak atau bisa disebut dengan R pangkat min 2, yaitu jarak antara dua molekul tersebut, yaitu molekul donor dan yaitu D bintang dan molekul aseptor yaitu molekul A. Nah, mekanisme yang kedua yaitu tanpa radiasi. Sebenarnya ada radiasinya sih sedikit. Jadi, pada proses ini terdapat sepasang aseptor donor yaitu DA dan D bintang A bintang, yang dimana pada sepasang ini juga bisa kita pisahkan dengan sebuah molekul pelarut. Nah, dalam sebuah pemisahan ini juga terdapat transfer energi kan pastinya. Nah, karena adanya transfer energi inilah makanya timbul beberapa kelas mekanisme dalam transfer energi yang dilakukan pada sepasang aseptor donor tersebut. Lalu, kelas transfer energi itu yang pertama adalah koheren, di mana pada proses koheren ini molekul A dan molekul D itu saling bereksitasi. Lalu yang kedua yaitu proses inkoheren, di mana molekul D bintang yang mengalami eksitasi berinteraksi acak dengan molekul di lingkungannya. Lalu kelas yang ketiga yaitu very weak coupling case.
Pada very weak coupling case ini, yaitu molekul D bintang sebagai donor itu mengalami getaran internal. Nah, dikarenakan adanya getaran internal ini, maka penyaluran energi itu sedikit terhambat, sehingga energi yang diterima oleh molekul A itu menjadi lebih sedikit. Seperti contohnya, Anda ingin mengirim bekal ke teman Anda, tetapi di saat perjalanan itu mengalami ada jalannya rusak atau bekalnya tumpah, sehingga bekal yang diterima oleh teman Anda itu menjadi lebih sedikit dari bekal yang telah Anda persiapkan. Lalu yang keempat yaitu weak coupling case. Proses ini hampir sama dengan very weak coupling case, tetapi bedanya ya getaran yang diterima oleh molekul D bintang ini yaitu getarannya itu lebih sedikit dari very weak tadi. Nah, yang kelima yaitu strong coupling case. Pada strong coupling case ini yaitu energi yang tereksitasi dari DA itu tidak ada batasan terhadap yang dieksitasi pada D bintang dan A bintang, sehingga spektrum pada DA itu sangat berbeda dengan spektrum pada D bintang atau A bintang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fluoresensi yang tertunda. Pada fluoresensi yang tertunda ini terdapat 3 tipe. Yang tipe yang pertama yaitu tipe E. Nah, pada tipe E ini molekul terjadi eksitasi di T1 dan E1. Lalu yang kedua tipe P. Pada tipe P ini molekul pada E1 itu dihasilkan dari 2 molekul yang mengalami tabrakan atau mengalami eksitasi. Lalu yang ketiga fase terkondensasi. Nah, pada fase ini molekul D dan molekul D bintang itu bersebelahan. Molekul D bintang yang di sebelah molekul D ini memiliki afinitas elektron, sehingga elektron pada D bintang itu bisa berpindah ke molekul D. Sekian dari penjelasan saya lanjutkan kepada rekan saya untuk membahas materi selanjutnya, yaitu kepada Valim dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi fotokimia primer. Dalam keadaan tereksitasi secara elektronik, molekul memiliki distribusi muatan yang berbeda dari keadaan dasarnya. Hal ini melibatkan perubahan aktivitas kimiawi dan sifat-sifat yang meliputi panjang ikatan dan konformasi kesetimbangan, keasaman, kebasaan, dan momen dipol, serta potensial ionisasi, afinitas elektron, dan potensial redoks. Jadi, reaksi fotokimia primer adalah reaksi utama yang melibatkan keadaan tereksitasi dari molekul organik. Contohnya saja, pembentukan vitamin D pada kulit manusia karena radiasi dari sinar matahari. Selanjutnya, jenis reaksi fotokimia primer. Yang pertama, fotoreaksi monomolekular. A. Fotoisomerisasi cis dan trans. Fotoisomerisasi adalah bentuk isomerisasi yang diinduksi oleh fotoeksitasi. Contohnya, fotoisomerisasi mata retinal pada penglihatan. Jika sinar tampak dengan energi yang sesuai diserap rodopsin, cis retinal berisomer menjadi isomer trans. Rodopsin adalah sel-sel batang dalam retina mata yang mengandung pigmen merah yang peka terhadap cahaya. Bentuk struktur cis dan trans sangat berbeda. Perubahan geometri dari transretinal ditanggapi oleh sel-sel saraf, diteruskan ke otak sebagai penglihatan. Hanya ada 11 cis retinal pada sel batang. Untung ada enzim retinal isomerase yang dengan bantuan cahaya mengubah transretinal kembali ke isomer 11 cis retinal, sehingga manusia dapat melihat tanpa dibatasi oleh reaksi. B. Fototautorisme pada efek fotokromik adalah fotoreaksi reversibel dengan perubahan warna yang disebabkan oleh pergeseran proton intramolekul. Hal ini diamati dalam kristal dan larutan padat dari beberapa senyawa anil dan nitro. Pengaturan foto atau fotor. Dalam pengaturan fotor, penyerapan cahaya menyebabkan suatu molekul untuk mengatur ulang strukturnya sedemikian rupa sehingga beberapa atom dalam molekul hilang dan menjadi spesies kimiawi lain atau molekul lain. Contohnya, konversi 7-dehidrokolesterol menjadi vitamin D dalam kulit.
Dalam reaksi ini, ikatan antar satu karbon dan satu atom hidrogen dihilangkan, sementara dengan waktu yang bersamaan, atom hidrogen yang sama membentuk ikatan atom karbon baru, menghasilkan molekul kolekalsiferon. Kolekalsiferon diubah oleh hati dan ginjal menjadi beberapa bentuk vitamin D. Fotodiosiasi atau fotolisis. Melalui mekanisme konversi internal, energi elektronik diubah menjadi energi getaran dalam molekul tereksitasi. Jika beberapa kuanta getaran terakumulasi dalam ikatan tertentu, molekul tersebut dapat terdiosiasi. Langkah ini diikuti oleh penataan ulang atau reaksi bimolekuler. Contohnya pada asam foto. Asam foto adalah molekul yang lebih asam setelah penyerapan cahaya. Hal ini disebabkan oleh pembentukan asam kuat pada fotodiosiasi atau diosiasi proton pada fotoasosiasi. Ada dua jenis molekul utama yang melepaskan proton saat iluminasi. Yang pertama, fotoasid generator, dan yang kedua adalah fotoasid. Selanjutnya, efek medan magnet pada reaksi pasangan radikal. Radikal adalah molekul dengan jumlah elektron ganjil dan diinduksi dengan berbagai cara termasuk radiasi UV. Pasangan radikal terjerat kuantum sebagai molekul terpisah, sehingga pasangan elektron radikal ini memiliki spin yang memberikan momen magnet pada setiap radikal yang terpisah. Oleh karena itu, status spin dapat diubah oleh medan magnet. Jadi, mekanisme pasangan radikal menjelaskan bagaimana medan magnet dapat mempengaruhi kinetika reaksi dengan mempengaruhi dinamika spin elektron. Medan magnet dapat mempercepat reaksi dengan mengurangi frekuensi reaksi balik. Selanjutnya, reaksi primer bimolekuler. Yang pertama, fotoreduksi. Fotoreduksi melibatkan transfer atom hidrogen dari keadaan dasar molekul ke molekul fototereksitasi. Prosesnya terjadi dalam dua langkah. Yang pertama, transfer elektron. Yang kedua, transfer proton. Contohnya, sejumlah pewarna organik bereaksi secara fotokimia dengan zat pereduksi, sesuai dengan skema pada slide. Fotoadiksi atau penambahan foto adalah proses fotokimia bimolekuler di mana satu produk dibentuk oleh molekul tak jenuh yang tereksitasi secara elektronik. Cukup banyak reaksi ini diketahui, seringkali menghasilkan struktur siklik atau rumus bangun senyawa yang memiliki rantai karbon tertutup. Selanjutnya C. Abstraksi hidrogen. Keton aromatik dalam keadaan T1 memiliki struktur elektronik atau biradikal dengan satu elektron terlokalisasi pada atom oksigen. Setelah penyerapan foton dari keadaan dasar S0, ia mentransfer energi eksitasi ke akseptor RH sebagai donor H yang bereaksi secara kimiawi. Abstraksi dari H atau hidrogen ini diikuti oleh reaksi radikal cepat dari radikal ganda E dan R. Jenis reaksi fotokimia primer yang keempat, yaitu sensitisasi spektral, seperti reaksi yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya yang kelima adalah oksigenasi fotosensitisasi dengan status dasar triplet singlet dari oksigen. Berikut reaksinya. Efek fotodinamik melibatkan cahaya dan zat kimia fotosensitisasi digunakan bersamaan dengan molekul oksigen untuk menyebabkan kematian sel. Fotoreaksi tertentu menyebabkan perubahan dalam sistem biologis yang dari ganas hingga mematikan. Mekanisme transfer energi. Pengurangan jarak antar molekul menjadi 5 nanometer atau kurang, maka setelah penerangan dengan sinar UV, energi yang diserap oleh molekul 1 ditransfer langsung ke molekul 2. Apa itu fluoresensi? Elektron yang tereksitasi ke keadaan energi atas akan memancarkan panjang gelombang yang diserap, sehingga atom mengeluarkan energi yang berlebih sebagai foton. Nah,
pembahasan saya tadi mengakhiri pembahasan kami mengenai mekanisme transfer energi. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.